Mitos tentang sebuah tempat berhantu di dunia sudah tidak asing lagi terdengar. Tapi tahukah kalian bahwa ada mitos tentang tempat yang lebih mengerikan lagi sampai tempat tersebut disembunyikan oleh masyarakat? Dan kabarnya beberapa tempat-tempat tersebut dahulu adalah tempat yang sangat indah. Hingga pada suatu hari tempat itu berubah menjadi sebuah peristiwa malapetaka. Tempat-tempat ini banyak sekali menyimpan misteri sampai menarik perhatian para pecinta mistis dari seluruh penjuru dunia. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe karena masih banyak video fakta menarik lainnya yang akan kalian temukan di channel ini. Dan jangan lupa juga menyiapkan secangkir kopinya untuk menemani kalian menonton video ini. Seram, penuh misteri, dan terkutuk mungkin sebutan yang pas untuk tempat-tempat ini. Karena banyak sekali mitos tentang latar belakang di luar akal pikiran kita sebagai manusia yang terjadi pada destinasi ini. Untuk kalian yang pencinta mistis pasti sangat penasaran dengan tempat ini. Bahkan banyak pencinta mistis dari penjuru dunia yang mencari tahu sampai datang ke tempat tersebut untuk mencari kebenarannya. Dan berikut adalah beberapa mitos tempat yang terkutuk di dunia versi secangkir fakta. Pulau Roanoke, Carolina Utara. The Lost Colony atau koloni yang hilang adalah sebuah peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di pulau ini. Pulau ini terletak di Dare County, Outer Banks, North Carolina, Amerika Serikat. Kisahnya bermula pada tahun 1587, Kapten Laut Inggris Sir Walter Raleigh yang ingin mendirikan sebuah koloni di pulau tersebut. Lalu kemudian orang-orang Inggris mulai berdatangan ke sana untuk menetap. Koloni ini dipimpin oleh John White yang menetap bersama anak dan istrinya. Akan tetapi, penduduk asli Pulau Roanoke nampaknya tidak bisa menerima baik kedatangan koloni tersebut, karena diketahui adanya salah satu koloni Inggris yang dibunuh oleh penduduk setempat. Lalu sang pemimpin John White akhirnya harus meminta bantuan Inggris dan meninggalkan 90 pria, 17 wanita, dan 11 anak-anak termasuk keluarganya di pulau tersebut. Ketika dia ingin kembali ke Pulau Roanoke, dia harus menunda kepergiannya karena sedang terjadi perang besar-besaran di Inggris. Dan pada tahun 1590, John White kembali ke pulau tersebut tanpa menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Semua lenyap seperti ditelan bumi, dan sampai detik ini, belum ada yang bisa memastikan kemana koloni tersebut hilang. Mereka lenyap tanpa adanya tanda peperangan dan kehancuran di pulau itu. Tapi ada satu tanda yang masih jadi pertanyaan sampai detik ini. Sebuah pahatan pada pohon dan pintu benteng yang bertuliskan Croton, nama asli dari penduduk Pulau Roanoke. Kuldara, desa kuno di Rajasthan, India. Kota Goib adalah julukan untuk desa ini. Desa yang terletak di daerah kuno Rajasthan, India, berpenghuni sekitar 1.500 jiwa pada abad ke-13. Dan desa ini sudah berdiri sekitar 500 tahun. Dulu Kuldara adalah salah satu desa yang kaya di India. Kebanyakan penduduknya adalah orang-orang berkecukupan. Dan hingga pada suatu hari, sekitar abad ke-19, seluruh penduduk di desa ini lenyap hanya dalam waktu satu malam. Sampai detik ini tidak ada satupun yang bisa memastikan kemana semua penduduk di desa itu. Ada beberapa versi cerita legenda yang pernah terjadi di desa ini. Salah satu yang dikenal masyarakat adalah mereka bermigrasi ke tempat lain. Karena pada saat itu ada seorang menteri negara bernama Salinsing yang jatuh cinta kepada putri kepala desa Kuldara. Menteri itu mengancam semua penduduk jika tidak menyerahkan gadis itu, keesokan harinya dia akan menyerbu dan membunuh seluruh penduduk desa. Karena panik, akhirnya sang kepala desa dan semua penduduknya memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Dan yang masih menjadi misteri sampai saat ini, sama sekali belum ada yang bisa menemukan kemana mereka semua berpindah tempat. Semua penduduk hilang lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dan akhirnya muncullah mitos tentang kutukan yang diberikan oleh penduduk yang pernah tinggal di desa ini. Siapapun yang akan mencoba untuk tinggal di sana, mereka akan mati dengan mengenaskan. Karena mitos itu muncul, sampai saat ini tidak ada yang berani untuk tinggal di desa tersebut. Kini desa Kuldara sudah tidak lagi utuh, hanya berisi bangunan-bangunan yang sudah mulai runtuh dan dihuni oleh hewan-hewan seperti serigala dan kelelawar saja. Setelah mendengarkan beberapa cerita tentang desa ini, banyak orang yang sampai datang ke desa tersebut. Menurut mereka yang sudah pernah mengunjunginya, mereka seperti melihat bayangan, mendengar suara menakutkan dan hal mistis lainnya. Banyak juga yang merasakan seperti disentuh seseorang dari belakang
yang padahal tidak ada satu orang pun di sana. Isola La Gaiola, Italia. Italia memiliki pulau yang sangat indah di sekitar pantai Naples. Pulau itu bernama Isola La Gaiola. Di balik kecantikannya, ternyata banyak cerita tentang pulau ini adalah pulau yang terkutuk. Bagaimana tidak? Jika kalian memiliki banyak uang dan ingin menjadi pemilik pulau ini, kalian harus berpikir berkali-kali. Karena kabarnya bahwa siapapun yang memiliki pulau ini, dia akan bernasib buruk. Banyak beredar cerita bahwa sebelumnya pulau ini pernah dimiliki oleh beberapa orang. Salah satunya pada sekitar tahun 1920, pulau ini dimiliki oleh Swiss Hans Braun. Setelah menjadi pemilik pulau ini, kehidupannya berakhir tragis dengan terbunuh dan meninggal di dalam bungkusan karpet, dan istrinya meninggal karena tenggelam di dalam laut yang melingkari pulau ini. Dan pemilik-pemilik selanjutnya juga banyak yang bernasib buruk seperti meninggal mendadak, bunuh diri, sampai mengalami kebangkrutan setelah menjadi pemilik pulau tersebut. Karena cerita dari pemilik-pemilik sebelumnya mengalami nasib yang tragis, akhirnya banyak yang beranggapan pulau ini terkutuk dan sampai saat ini belum ada yang menjadi pemilik selanjutnya. Desa Laurs, Skotlandia. Bukan seperti desa-desa lain pada umumnya, desa ini hanya berisi reruntuhan dan puing-puing bangunan yang konon katanya telah dikutuk oleh Nyonya Laurs, sebutan untuk pengutuk desa tersebut. Sekitar abad ke-17, diceritakan Nyonya Laurs telah mengutuk sebuah pohon, dan saat ia meninggal ia dimakamkan di sebelah pohon itu. Dan pada tahun 1895, seorang petani bernama John Campbell menebang pohon terkutuk tersebut. Dan tak berselang waktu yang lama, kemudian petani itu meninggal. Dan tetangganya yang membantu memotong pohon itu juga mengalami gangguan mental mendadak dan menjadi gila. Bukan cuma itu, kuda yang digunakan untuk menyeret pohon itu juga mendadak mati tanpa sebab. Dan menurut orang-orang yang pernah berkunjung ke sana, mereka mengaku bahwa sering melihat penampakan sosok hantu perempuan yang dipercaya hantu itu adalah Nyonya Laurs yang sedang menghantui desa tersebut. Dudley Town, Amerika Serikat. Jika di Indonesia ada KKN Desa Penari, di Amerika ada desa Dudley Town. Dudley Town sendiri diambil dari nama pendiri desa ini, keluarga Dudley. Banyak mitos tentang kejadian ganjil yang terjadi di tempat ini. Kabarnya mereka yang tinggal di sini akan mengalami peristiwa malapetaka sampai berakhir tragis. Beberapa penghuni di Dudley Town dikabarkan menjadi gila mendadak. Bukan cuma itu, bunuh diri massal juga banyak terjadi di sini. Dan hewan ternak di sana juga dikabarkan menghilang secara misterius. Kabarnya, ada penghuni di sana yang mengaku mengalami halusinasi iblis yang menyuruh mereka menghabisi hidupnya. Akhirnya penduduk di sana meyakini bahwa Dudley Town menjadi desa terkutuk. Dan perlahan desa itu mulai ditinggalkan oleh penghuninya satu persatu. Hingga pada suatu hari ada seorang pria bernama John Brophy memutuskan hidup di sana bersama keluarganya. Namun ternyata dia memilih keputusan yang sangat fatal. Karena tak lama kemudian istrinya meninggal. Dan beberapa hari setelah istrinya dimakamkan, anaknya dikabarkan hilang di dalam hutan. Lalu rumah mereka juga tiba-tiba terbakar secara misterius. Dan tak berselang lama John Brophy dikabarkan ikut menghilang tanpa jejak. Misteri memang sangat menarik untuk ditelusuri karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar akal pikiran kita sebagai manusia. Tak jarang dari mereka pecinta hal-hal mistis sampai datang ke tempat-tempat tersebut untuk mencari tahu kebenarannya. Boleh percaya, boleh tidak. Anggap itu semua hanya untuk hiburan semata. Selalu ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Jika kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena masih ada banyak lagi video fakta menarik lainnya. Terima kasih dan salam secangkir fakta.